Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Quran surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillah yuzakki may yasha wa la yudlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ulama-ulama Yahudi merasa merekalah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Merekalah orang yang paling mendapat petunjuk. Merekalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan seterusnya. Dan ternyata diikuti sampai sekarang. Aya nu ngaku jadi wali, duka wali kelas teteh. Ada yang mengaku menjadi imam paling besar dan lebih tahu kepada Allah dan seterusnya. Malah ada yang melebihi Allah. Kalau belum datang kepada beliau dianggap belum Islam, teu kudu salat. Nah, begitu. Inilah sekarang muncul macam-macam itu. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 49 ini maknanya adalah jeleknya orang yang mengaku dirinya suci. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Dalam Quran surat An-Najm dalam bentuk larangan, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kamu merasa menganggap diri kamu suci. Jadi perasaan atau anggapan ini adalah perbuatan yang tidak baik. Sekarang ini muncul dan ternyata banyak pengikutnya juga. Kemudian inilah saya sampaikan ya, kenapa kita tidak mengajarkan taklid. Ini sekarang banyak yang jadi korban karena taklid itu tercela. Pernah pada satu pertemuan temu ilmiah, di antara tokoh ada yang menyatakan justru kami akan berusaha melahirkan muqallid yang berkualitas. Ini pernyataan langsung. Ternyata sekarang terasa jadi korban. Dan Quran mengajarkan untuk ittiba namanya. Sama mengikuti juga. Apa perbedaannya antara ittiba dan taklid? Ittiba adalah qabulu qaulil qaili
wa anta ta'lamu min aina ma'khuduhu. Itu itiba namanya. Engkau menerima pendapat, paham, omongan orang, dan engkau tahu dari mana sumbernya. Taklid, qabulu qaulil qaili, menerima ucapan seseorang yang ngomong, wa anta la ta'lamu min aina ma'khuduhu, dan kamu tidak tahu dari mana itu pengambilannya, sumbernya, rujukannya. Pokoknya mah ngomong nak mama ngilu sekarang ini jadi korban. Karena itu hendaklah mau bertanya, dan bertanya itu ibadah, diperintah oleh Allah. Quran surat An-Nahl 43 itu. Ini kadang disembunyikan ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah oleh kamu kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Kada jol ngabring we katasik. Apa zikir itu artinya? Zikir artinya mengingat, zikir artinya menyebut, zikir artinya peringatan. Quran disebut zikrun karena berisi peringatan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Quran. Dzikir di sini artinya Quran. Di surat Al-Jumu'ah dzikir artinya ibadah Jumat. Apabila sudah dipanggil, diseru adzan Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada dzikir. Di situ ibadah. Di surat An-Nahl 43 dzikir artinya ilmu. Apa alasannya mengartikan ilmu? Karena di akhirnya in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Ditanyakan kepada yang tahu, ahla dzikir di sini. Dan yang dimaksud ahlal ilmi di sini adalah ahlal Qur'ani wa sunnah. Itu tanyakan pada mereka, pada ahli Quran dan sunnah. Didorong. Jadi bertanya itu ibadah, asal benar, ikhlas, mau bertambah ilmu. Dosa hukumnya bertanya hanya supaya ada peluang melakukan yang haram. Tanyakan ke Ustad ieu ari-arisan di kumaha entom, teu jelas perpindahan hak pilih. Yang badai tanyakan kana hiji di nepi kaupatan sarua, jawabanna teh bari ngalewas eueuh nu sahijieun. Jadi itu bertanya bukan mau dapat ilmu. Nah, begitu. Kemudian yang jadi contoh itu oleh Allah dikisahkan Bani Israel. Bertanyanya bukan ingin tahu, tapi ingin menjelekkan, menjatuhkan Musa malah. Bertanyanya itu. Ngabring weh datang ke Nabi Musa diluluguan oleh salah seorang. Kita tanyakan pada Musa, siapa yang membunuh? Ya Musa gada jelema atuh. Ari teu ningali manyati nyaho. Dia itu tahu bahwa Musa manusia gitu. Nah, kalau mun teu bisa ngejawab, tong dipercaya, ngaku jadi rasul, begitu. Niatnya sudah jelek. Dan mereka mau mengangkat anak sapi, menjatuhkan Musa. Kenapa? Hari nyembah kana sapi mah da genah teu nyarek teu nitah atuh, teu nyeun aturan sapi mah.
ketika bertanya Allah Maha tahu. Wa makarallah wallahu khairul makirin. Musa berdoa kepada Allah, hasilnya disampaikan pada mereka. Kalau ingin tahu siapa yang menyembelih, yang membunuh, sembelih sapi. Nah gitu. Jadi Allah membalikan, menjatuhkan sapi, mengangkat Musa. Rencana mereka mengangkat sapi, menjatuhkan Musa. Nah, terasa oleh dia itu sudah mulai terbongkar. Mestinya sadar, ia makalah bukti negeri gue. Apakah kamu Musa akan mempermainkan kami? Musa menjawab, a'udzu billah an akuna minal jahilin. Hebatnya jawaban Musa. Apakah kamu akan mempermainkan kami? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah dari masuknya kepada golongan yang bodoh. Di sini bodoh tuh mengikuti hawa, geus nyahoan maneh nanti. Nah gitu. Sakitu geus nyaho dipigawainya eta teh bodoh dina arti mengikuti hawa. Ari koruptor apaleun nyahoan korupsi teh salah. Nah. Bodoh itu, bodohnya adalah mengikuti hawa nafsu, pertimbangannya jadi heureut gitu. Ya urang mah ngomong gitu wajar ya, da rakyat atuh aya hak ya. Lain pedah henteu kabagean. Da eta mah teu nyak celak pisan. Nah gitu. Ya tahu tuh. Makanya Musa menjawab, a'udzu billah an akuna minal jahilin. Kemudian mendesak dan diberilah syarat, coba kalau satu kali bertanya lakukan, udah bebas ringan. Mau sapi nu bodas, nu hideung, nu koneng, nu kolot, nu ngora kan tidak pakai syarat, sifat. Makin banyak sifat disebut, makin sempit nanti. Dulu yang nanyakeun kumaha rupana, tah mulai ayeuna mah dijawab nu koneng, artinya nu hideung ieu teu meunang. Kan jadi sempit. Nu umurna nu kolot nu ngora itu, nu sedeng ayeuna mah nu kolot jadi teu meunang. Makin banyak bertanya makin sempit, terus disudutkan. Dan akhirnya terpaksa menyembelih sapi. Katemong terlihat oleh mereka sapi tidak berdaya. Kemudian dipukulkanlah sebagiannya, kata Allah, fadribu faqulna dribu biwadiha. Udah terlihat oleh mereka kekuasaan Allah tuh jelas. Tanyakeun we saha nu mayan ieu nu budak gidi teh nu juga pahlawan. Nah, mati lagi udah ngan sakedeung. Ini lebarnya pada tulikeun we hirup. Nah, di sini pelajarannya. Kenapa? Karena keperluannya untuk menunjukkan siapa yang membunuh. Keperluannya hanya untuk menunjukkan, menegakkan kebenaran, keadilan itu. Terus gitu mah tos we itu. Usia kita berapa? Pas sudah sesuai dengan keperluan. Nah itu ya pelajaran anak. Usianya banyak jumlahnya tapi keperluannya yang dihasilkan. Nah itulah. Mau nyindiran ke ibu-ibu. Ya kita lanjutkan. Begitulah. Sudah nyata kebenaran tidak mau juga. Malah di zaman Rasulullah mereka menyatakan Jibril musuh kami. Itu terang-terangan. Kenapa menganggap Jibril musuh kami? Maksudnya mah kalau ngantu wanita teh.
Karena Jibril yang selalu memberitahukan kepada Rasulullah kejelekan mereka. Kejelekan orang tua mereka. Itu kan dalam Quran ada diterangkan. Jibril can gitu telah ayo dibejakeun ke Muhammad gitu. Makanya mengatakan Jibril musuh kami. Tuh. Mereka itu. Kemudian mereka mengatakan bahwa yang dibawa oleh Muhammad tidak lebih baik daripada yang sudah kita terima. Itu Taurat. Tapi geus dirobah eta teh, tapi merasa paling hebat. Itulah Yahudi teh. Ayeuna ge ngaraco teh asa hebat gitu. Sidik ngaco tapi asa hebat. Menganggap dirinya hebat, menganggap dirinya paling tahu, menganggap dirinya suci dan seterusnya. Inilah ya manusia-manusia zaman sekarang pun muncul. Ya, di YouTube kan tahu ya. Hati-hati terhadap mereka. Ada yang sudah berani kasar ngomongnya sekarang ini, ya. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum. Yang baik itu bukan menganggap diri suci. Yang baik itu bukan merasa diri suci, tapi berusaha mensucikan diri. Qad aflaha man tazakka. Berusaha untuk membersihkan diri, mensucikan diri, begitu. Nanti yang menetapkan suci itu Allah. Bukan kita. Ini asas suci pan orang mah gitu. Padahal menurut Allah belum. Karena itu kita lihat nanti yang disebut suci menurut Allah. Pertama, berusaha untuk membersihkan diri dari syirkun. Karena syirkun itu kotor. Kufrun itu kufur kotor, nifak itu kotor. Orang berusaha melepaskan syirkun dari jiwanya. Kalau sudah tidak ada, dijaga jangan sampai masuk lagi syirkun. Baik syirkun besar maupun syirkun kecil. Iya, syirkun asghar itu kan riya. Iya. Tapi saya sudah jelaskan ya, jangan sampai tidak jadi infak karena aya nu ningali bisi riya terjadi lain gitu tuh. Iya, itu urusan hati. Iya, tidak bertuhan hanya kepada Allah, tidak berpedoman hanya kepada Quran, tidak beruswah mencontoh hanya kepada Rasulullah, begitu. Ikhlas teh di surat Az-Zumar tuh. Yang disebut ikhlas adalah tidak bertuhan kecuali kepada Allah, tidak berpedoman kecuali kepada Al-Quran, tidak beruswah mencontoh kecuali kepada itu. Tong ikhlas persepsi orang atuh. Itu ari teh dibere teh, dibere nganyuk. Eta mah nu dagang teh teu ikhlas cenah. Jadi kan itu meniheureut. Ada yang ikhlas hatinya karena Allah tetapi tidak berpedoman pada Quran saja. Itu tidak ikhlas. Ada yang ikhlas karena Allah tetapi tidak beruswah kepada Rasulullah saja, itu pakai saja itu tidak ikhlas namanya. Begitu ya. Karena itu di dalam kitab Arkanul Amal kaitan dengan ikhlas dan mutaba'ah, muwafaqah, cocok dibagi 4 golongan. 1 ada yang ikhlas lillah dan cocok lagi beruswah kepada Rasulullah. Yang kedua ikhlas karena Allah tapi amat tidak cocok, tidak muwafaqah, tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga cocok amalnya lillah muwafaqah tapi tidak ikhlas.
Sok pilih mana ya. Yang keempat nyata ikhlas deui teh nya bid'ah. Nah begitu ya. Jadi yang benar adalah ikhlas lillah dan amalnya sesuai dengan contoh Rasulullah. Iya. Saya tuh kadang tidak mengerti ya. Mengakui bahwa Rasulullah adalah uswatun, contoh yang baik. Dulu amat udah dicontohkan, tapi bagus, nyontok ka saya tuh. Nah gitulah contohnya memperingati hari lahir Nabi, meludahan kan Nabi mantep. Para sahabat, para imam ente, Imam Syafi'i ente, Imam Malik ongko ngaku Syafi'inya. Padahal Nabi Syafi'i tidak melakukan ini baru muncul abad ketiga tuh. Itu pun baru informasi abad ketiga, ada yang mengatakan abad keempat, ada yang mengatakan abad ketujuh. Berarti sudah ratusan tahun Nabi meninggal baru muncul. Imam Syafi'i itu beliau hidup di abad kedua. Imam Malik yang gitu. Engkau ngaku pengikut Syafi'i tapi beda dengan Imam Syafi'i. Contoh kedua, Imam Syafi'i mengatakan bacaan Quran di kuburan karena maut moal picet Imam Syafi'i. Engkau ngaku Syafi'inya tapi beda gerak. Tapi gawe itu kumaha itu. Iya. Akhirnya di sini mah ambil imam lain gitu tete. Jadi mengikuti Syafi'i dalam hal ini ya. Ari ngakuna Syafi'inya. Syafi'inya itu artinya pengikut Imam Syafi'i. Pengikut Imam Malik, Malikiyah. Pengikut Imam Hambali, Hambaliyah. Pengikut Imam Hanafi, Hanafiyah. Pengikut Muhammad, Muhammadiyah. Persis. Kemana gitu? Gitu. Kenapa? Karena persis bermadhab pada Quran Sunnah. Begitu aja. Imam Syafi'i pun mengatakan jika pendapatku berbeda dengan Quran Sunnah, tinggalkan pendapatku. Jadi beliau bermadhab pada Quran. Nah gitu. Jadi Imam Syafi'i itu persis. Nah begitu ya. Inilah ya. Kita kembali. Jadi bukan menganggap diri suci. Karena tidak ada yang suci. Tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Mungkin sering. Sekarang muncul kan. Mengaku suci, mengaku bisa menolong di hari kiamat, mengaku bisa mere syafaat, mengaku bisa mere berkah, segala macam-macam. Dah berusaha untuk mensucikan diri, yaitu melepaskan dari kekotoran syirik, kufur, nifak, bisi ayat, lepaskan. Itu lain mahnya cenanya bener pisan karasa saprak kawin deui usaha maju ceuk ibu teh bener pisan bapak da karasa sarua odog matak bapak cenah soke bade nikah deui mah ada usaha maju. Iya itu kan namanya tiaroh, gak boleh ya. Kata Nabi tidak ada penularan penyakit. Ribut penyakit menular ada eta dokter sapa poe. Di jeung gering. Tina naonnya dokter mah. Kade ieu penyakit menular aya dokter sapa poe. Jeung gering. Ka dokter mah ngurus nu gering ngapoe teh. Gering naon wae pan nu disebut ieu mah penyakit menular pan ku dokter mah ditangani diurus. Kade bisi menular tuh nya Bu. Nah, dokter atuh gitu gerbejaan. Engkau menular tapi dokter hayo wae di rumah sakit. Makanya kata Nabi tidak ada penularan. Begitu.
kondisi saja yang sedang lemah, ya penyakit, kebetulan ada gitu. Saya dulu lagi bujangan, kadang-kadang pakai motor teh dibuka, kanjing lain pakai jaket, ya dulu udah dibuka itu. Kan karena itu bareta mah celana nu gede kahandap teh nih. Datena naon pulang teh biasa we, sareti beradahar gede biasa. Ayeuna make motor juga kitu saminggu geuringna. Da anginna mah angeureun eta keneh. Cuaca nama eta ngan fisik saya makin lemah itu. Nah, lagi lemah itu. Gitu. Saya percaya hadis itu kenapa eta buktina sapopoe dokter di rumah sakit gitu. Mun mah gitu ya. Makanya kuatkan saja fisiknya, itu carana kumaha dahar. Weh, naon deui atuh. Ayeuna daharna teu ngeuna saeutiknya gering atuh. Tong lobating pikiran dahar. Eta peda salaki kawin deikeun bae antep lah. Tapi jadi pikiran, tapi jadi begang. Sugan diperhatikan ku salaki kala diantep we. Bapak ridho mun mamah maot, lain ridho mah eta mah takdir Allah. Sok we. Nah itu ya tiaro nggak ada tuh, oleh Nabi dihapus. La tiarota, la adwa, kemudian la hamata. Kalau dulu kan ada tuh burung hama, itu ada orang yang dibunuh, lalu ruhnya menjelma menjadi burung, kemudian terus minta bantuan. Askini, beri minum aku, maksudnya mah balas tuh yang membunuh, itu jahiliyah. Tuh aya anu kitu lah. Di urang pan aya eta teh manuk anu eta teh naon tah? Korea. Iya. Mun aya buk teh pan dibaledogan. Sebab eta teh cenah sok nyababkeun hamil gitu. Dibaledogan cenah jauh. Hari raja buk dikukut. Itu tidak ada. Sial nisbah kepada ular, kepada burung. Kalau berangkat ada ular kembali sial, nggak ada. Gitu ya. Ngageleng ucing sok sial, enggak. Kubur mah kubur we da bahu atuh gitu. Mau kudu diboehan bisa cilaka deui enggak. Pas maghrib miripis saya mau ngaji, aya anjing ucing gering meureun ngaliwat teh kageleng. Teu kanyahoan ku supir teh, terus we ini nganain nu gorowok dasar persis cenah gitu. Iya, gitulah. Enggak ada tuh. Sial dinisbahkan kepada orang, kepada binatang, kepada hari, enggak ada. Semuanya mesti bersandar kepada Allah. Betul. Sabtu sial Bandung. Menaik nagih teh lain moal mayar ngan ayeuna moal ngaluarkeun duit sial Bandung itu. Tagih paminggu sial Sumedang. Mau mayar lah. Itu enggak ada ya. Kemudian dilepas dari kekotoran kufur. Baik kufur akidah maupun kufur amaliyah. Ya. Muslim tapi seringkali amal-amalnya amal kekufuran. Kemudian kemunafikan dihilangkan. Ada yang bertanya kan banyak sekarang, bagaimana mencium kepala paus? Nah itu maut di jero laut. Aduh, di mana sih kehormatan? Allah sudah mengangkat kehormatan kita dengan tauhidnya. Sebab orang yang syirik itu tahasus merendahkan diri, menganggap ada yang kuasa selain Allah, kan makhluk.
Kalau ada di berita tahayul. Ketika orang menganggap makhluk sebagai Tuhan, itu merendahkan diri namanya. Karena manusia itu paling terhormat kan. Nah begitu. Ya inilah ya gambaran. Tapi ternyata malah dipercaya. Iya. Kemudian membersihkan dari penyakit zaigun, hasud, iri. Nah itu ya diusahakanlah. Kalau ada rasa hasud, panas hati ketika yang lain menang milik, itu mah gorijah, itu mah pembawaan setiap manusia ada. Tenana ono gitu mah. Boleh, ya boleh. Gaya. Tetangga meuli mobil anyar abdi benteu teu panas hati. Kitu ngomong ka jelema. Tapi kalau biasa ngaji kan enak ya. Tetangga meuli mobil tuh. Apa alhamdulillahnya tetangga urang yang boga mobil. Urang ge alhamdulillah paknya ge butut pan aya dorongan gitu. Jadi genah we ngomongna teh kana hate teh ka salaki teh. Tapi teu kaharti paknya make bisa meuli mobil anyar tetangga ti mana tah. Ongko alhamdulillah. Cek salakina teh menang warisan. Maksudna mah supaya jempe teh. Nah nanyakeun. Beuting nelpon teu Pak. Menang warisan. Ini jadi intel hade ya. Ngecek salakina teh meureun balik ti kantor usaha pan bapak mantu cenah. Nanyakeun deui, "Henteu cenah Pak teu usaha?" Naon atuh? Rajin Pak turutan itu. Balik ti kantor teh naon we dibawa. Duit dibawa gitu. Kumacek salakina teh lain rajin nu kitu mah teu jujur. Sugan teh moal nemalnya ari istri solihat. Aya we nemalna mah jujur mah ira kabagianana. Cek salakina teh teu bener nu kitu mah. Bener wae maning ripuh cenah. Aya we ngajawabna teh. Tunggu nama pusing salakina teh anu kitu mah nu gelo sugan malahan aya we nemala teh ari gelo sararea maresep we cenah Pak tuh ya jadi gelo kabeh tapi kamu nu cageurna aduh kabeur nah udah di rumah sakit jiwa atunya menjeuna we pasien naik kada teh manera tapi kalau luak lieur seri turun ibatuna ningali nurutan naik tapi kalau lakliuk seri turun bisa urang deui di nurutan stilu tah ta petugas tah tadi ningali aya naon cenah ieu stilu pada syarat tah petugas ge naik ke ka luhur tapi kalau lakliuk seri turun itu baru cager lah. Bagaimana hukumnya arisan gini Pak? Arisan itu perpindahan hak milik itu kan harus jelas. Begitu. Ketika kita berusaha dengan perpindahan hak milik yang jelas, itu kan jadi sedekah. Jadi ajrun bagi kita itu. Nah begini, ada meuli, nganyuk, mere, warisan, infak, sedekah, zakat, pai, ghanimah. Tuh, ada manihah, itu sudah dibuka. Banyak jalannya dan mesti jelas perpindahan hak miliknya itu gitu. 10 orang 100.000 seorang kumpul 1 juta lalu yang dapat A, pertanyaannya uang A berapa? Uang A itu berapa? 100, yang 900 ini punya siapa? Ada pada dia itu merek nyinjemkeun. Ini kan tidak jelas. Kopiah ini ada pada saya, ini punya saya. Kalau punya orang lain, nangjem itu. Jual ayah di dia, gitu.
Nah itu kan yang 900 punya siapa? Apakah memberi, nginjemkeun? Nya cenah hitung-hitung nginjemkeunnya atau lain. Itu alasanna teh. Lamun anu kahiji hitung-hitung nginjem ari nu tengah-tengah duit dia berapa? 500. Ada 1 juta, nu 500 nu saha? Tah nginjem kumaha anu kalima ieu. Tengah-tengah. Terus terakhir nabung cenah tah mah gitu. Yang tengah-tengah. Nah itulah. Makanya harus jelas. Kalau mau nabung saja. Kenapa sih? Ya, lebih selamat 100.000 sabulan. Lebih selamat nabung itu. Tuluy teh anu meunang teh derwe masak nyangu sarare beak deui. Ini saja tidak jelas akad perpindahannya, tidak jelas ini, gitu aja. Nah makanya Allah sudah buka, aya hadiah mere pan, aya nganyuk, aya jual meli, itu sudah dibuka. Nah aya nabung gitu. Kenapa sih? Kalau nabung tidak semangat, tapi kalau arisan semangat. Itu cenah Ustaz bari silaturahmi. Iya silahkan, tapi caranya itu aja. Kan di pengajian juga silaturahmi ya. Nah begitu silakanlah. Islam mengajarkan perpindahan hak milik yang jelas. Ya. Ketika jahalah tidak jelas, tidak boleh. Makanya kemarin juga kami menyampaikan bukan kritik atau apalah, karena ada dirjen haji dan lainnya datang, itu kami pertanyakan masalah itu. 25 juta membeli akad dengan siapa? Kemudian uang 25 juta dikumpulkan, digolangkan, ini akad dengan siapa, punya siapa tuh uang. Hasilnya ada tidak kepada yang punya uang? Berapa? Jamaah tidak tahu. Meninit atau padahal itu uang yang diputarkan berapa. Kemudian diberi subsidi, kan dari uang kita juga. Malah ada yang uangnya masih diputarkan karena belum berangkat 10 tahun lagi. Nah ini hasil ini berikan pada siapa? Karena berangkat, hak siapa? Nah gitu kami pertanyakan kenapa? Karena harus jelas, itu aja. Akhirnya dijelaskannya silakanlah. Kalau jelas mah akad. Nah ini arisan itu akadnya apa? Naon akadna teta? Mere nya kudu mulangkeun. Nginjemkeun teu da akadna ge lain nginjemkeun. Nya anu kahiji nginjemkeun gitu. Cuma sawareh nginjemkeun, sawareh nabung jadinya teh kusut. Nah itu aja. Tidak jelas perpindahan. Bagaimana hukumnya koperasi? Silahkan. Koperasi itu silahkan. Asal jangan ada riba gitu aja. Bisa ya bisa. Akadnya akad jual beli. Pamannya begini. Bapak perlu motor. Mau pinjam uang untuk beli motor. Udah saja motornya. Nih harga sekian cicil. 3 tahun, 4 tahun itu. Dan saya sudah amanatkan. Jika terlambat pembayaran. Waktu lebih jangan ada riba. Sudah saja, jangan ditambah. Itu riba namanya. Nah, jadi itu boleh. Itu akadnya akad kredit. Nah yang mau umroh boga 5 juta, ayo berangkat dengan saya Januari. Gimana cenangke? Iya nyicil. Jadi menjual paket umroh dengan cicilan. Boleh. Dia ngejual panci dicicil. Gitu. Jadi kalau koperasi meminjamkan uang, kemudian ada ribanya, ini yang tidak bolehnya itu.
Tapi sekarang masih sulit. Pernah ada fatwa MUI mengharamkan riba bank, berapa juta karyawan yang korban, belum keluarganya. Nah, makanya ada pertimbangan maslahat juga ditarik kembali. Nah begitu, karena sistem di kita belum. Ya, kalau bisa menghindar dari riba hindarkan gitu. Kalau memang kondisi terpaksa, iyalah. Saya bawa uang 100 juta di jalan tuh riskan. Tapi amannya melalui bank. Transfer. Jadi bank itu diperlukan. Cuma bank konvensional masih dari bank. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada bank yang bank syariah. Alhamdulillah ini teh. Nyage karekaran. Gitu ya. Mudah-mudahanlah sedikit-sedikit ini terus diusahakan ya. Makanya saya di Cegar Nitri menjadi pengawas itu. Pengawas apakah masih ada riba atau tidak, saya harus menegurnya. Nah, jadi pamannya begitu aja. Mau umroh ada paket cicilan boleh. 3 tahunan lah bayar nuntut. Tapi yang berangkat sekarang boleh. Nah, seperti kita nyicil motor gitu. Sabarat 3 tahunan ya motor, namanya harga sekian, kalau nyicil sekian boleh gitu kan. Nah gitu aja. Jadi koperasi jika bisa menghindar dari riba bagus kan. Lalu bagaimana caranya? Nah ini yang agak sulit juga. Saya pernah membuat timbunan yang kaya itu saya kumpulkan sok seberapa modal karunya tuh miskin. Malah saya pernah coba tidak pakai jaminan. Saya jaminannya iman, jujur saja. Itu. Pengusaha bala-bala gitu ya. Ada yang rajin 4 tahun bisa kurban. Padahal cuma jual bala-bala. Tapi ada juga yang tidak bayar. Lolobanan itu bayar. Riungkeun deui. Riungkeun marare modal, riungkeun jeung anu ngarajuk. Ridho henteu bikeun we geus sekalian. Ridho cenah satgeus bubar beres teu jalan. Jadi harus jaminan itu lihat di Quran ada. Kalau kamu pinjam mesti ditulis ada saksi dan ada jaminan. Itu untuk penyelamatan harus ya. Ya begitu saja dulu. Kami sekarang insya Allah bulan ini akhir mau sidang Dewan Nisbah. Di antaranya agenda sidangnya membuat buku panduan asuransi syariah. Karena yang lain itu syariahnya masih poek nih. Yang kedua panduan khutbah. Karena banyak dipertanyakan kenapa tidak salam dulu. Akhirnya ada Ustadz Presis yang salam dulu. Kenapa dalam tahmid tidak sholawat? Beda wajeng batur gitu. Nah kami buat juga panduan itu insya Allah. Dan yang ketiga panduan munakahat, pernikahan. Ngarap bapak mau kawin deui teh. Itu aya aturanna puguh, gitulah. Ya. Sampai di sini aja dulu ya. Insya Allah ya kedepannya silakanlah. Kalau ada yang mau bertanya bab apa saja silakan. Nanti kalau saya bisa jawab, kalau tidak saya tangguhkan. Silakan ya. Sekian saja dulu.